Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan lagi dari serial Tanda. Ini bagian yang pertama ketika saya memberi judul Tak Bisa Mengelak Panggilannya. Siapapun adanya kita tidak bisa mengelak kalau Tuhan sudah memanggil. Nah, hal ini ya diinspirasi atau inspiration behind the skin adalah ketika rekan sepelayanan kami yaitu Ibu Magdalena Yonatan dipanggil Tuhan setelah melalui proses yang cukup panjang ya di umur yang ke-67 tahun. Nah, bersama dengan rekan-rekan kami berada bersama ketika mengantar akan Ibu kekasih ini. Ibu Magdalena Yonatan ini adalah bagian dari kami yaitu PA Pronimus ya, penelaan Alkitab, pendalaman Alkitab Pronimus yang dari tahun 2007 dan kemarin sampai dengan 2023 kami masih vakum untuk sementara ini. Dan beberapa orang yang Tuhan sudah panggil itu ada Pak Arnold Tobing ya, kemudian juga Tuhan sudah panggil Bu Marta Lawa ya, kemudian juga saudari Regina Dotulong, dan juga ada saudari Aca yang Tuhan panggil ya. Nah, sekarang disusul dengan rekan kami juga yaitu Ibu Magdalena Yonatan. Nah, di sini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana mereka dipersiapkan pendalaman Alkitab Pronimus untuk satu waktu ketika dipanggil Tuhan dan tidak bisa menolaknya, dan penuh sukacita disambut dalam pelukan kasih Tuhan. Nah, untuk itu ada salah satu bagian yang menginspirasi saya adalah ketika pada malam penghiburan pada hari Sabtu malam Minggu. Nah, vikaris yang membawakan firman itu membawa firman dari Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini kebanyakan dari kita sudah menghafalnya. Dan ketika dijelaskan oleh vikaris yaitu saudara Rian Riupasa, dia menjelaskan sudah dengan baik, dan saya merenungkan, kemudian saya tertarik dengan sebuah frasa yang luar biasa bahwa bagaimana kita beroleh hidup yang kekal ya, melainkan beroleh hidup kekal. Ini masuk dalam hati saya untuk saya renungkan, yang pada akhirnya saya coba melihat, mulai mendalaminya itu dengan melihat dari bahasa aslinya. Saya tidak membaca semua ayat. Saya membaca ayat yang terakhir yaitu Allah exe soen ayo nion ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kata beroleh ini adalah exe ya. Ini yang perlu direnungkan, dan ketika saya mendalaminya, melihatnya, kemudian dari gramatikalnya, saya mendapati bahwa ada dua pengertian yang saya buat pada saat ini. Adalah bagian pertama yaitu to have equivalent to own ya, atau possess ya, dimana to have saya mempunyai itu atau saya beroleh itu equivalent, setara dengan to own, memiliki ya. Nah, pada bagian kedua kita akan melihat mengenai to have equivalent to hold. Artinya saya mempunyai yang equivalent, yang setara dengan saya memegang. Satu, own, saya punya, saya memiliki ya, hasrat memiliki itu ada. Tapi yang kedua adalah bagaimana saya pegang. Dua-dua ini memiliki pengertian yang luar biasa. Saya mengajak kita untuk melihat pada bagian yang pertama, bicara tentang kepemilikan, own, milik sendiri. Dari video yang lalu kita sudah bicara tentang kepemilikan dari Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, dalam kesetaraan dalam segala sesuatu, yang sama dalam segala hal. Ketika kita baca hubungannya dengan gereja, umat Tuhan itu adalah mereka milikmu, artinya mereka milik daripada Bapa. Kemudian milikmu adalah milikku, artinya miliknya Bapa adalah milik Yesus, ataupun juga milik Yesus milikku adalah milikmu, milik Bapa. Dan
Roma pasal 1 ayat 6 dikatakan kamu adalah milikku, milik Kristus, ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa meterai, jaminan itu juga tanda kepemilikan Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Sehingga ini adalah kepemilikan Allah Tritunggal. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya tentang kepemilikan daripada Allah Tritunggal. Nah, sekarang kita coba lihat tentang tone. Memiliki sendiri, ya. Jadi beroleh hidup kekal itu adalah sudah memiliki hidup kekal. Coba kita lihat. Pertama adalah bicara tentang sudah tersedia atau sudah disediakan bagi kita. Nah, itu bisa kita lihat ketika kita bicara dengan beberapa ayat. Pertama dalam Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi dari awal sebelum dunia ini dijadikan, ya, itu Allah sudah menyediakan. Jadi kita peroleh itu bukan karena baru disediakan, kita baru nemu di jalan, bukan, tetapi sudah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bahkan dalam ayat pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan bagi mereka, untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan sudah disediakan Tuhan, ya. Luar biasa bahwa Allah menyediakan hal-hal yang demikian bagi kita. Ya, sehingga kalau kita melihat pada bagian pertama berarti kita bicara tentang sudah disediakan. Nah, sekarang kita coba lihat bagian yang B, di mana itu ada keterkaitan dalam perjanjian, ya, dalam perjanjian. Nah, perjanjian apa yang ada? Coba kita lihat. Perjanjiannya adalah ketika proto-evangelium, ya, dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini ada sebuah perjanjian di mana keturunan dari perempuan itu, artinya Hawa, itu nantinya akan meremukkan kepala ular, menghancurkan akar iblis itu. Nah, ini adalah yang disebut dengan proto-evangelium, ya, Injil yang pertama, yang menubuatkan antara sebuah perjanjian yang Tuhan buat bagi kita. Kemudian kalau kita lihat lagi, itu digenapi dalam Roma pasal 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka yang sudah diberikan perjanjian itu. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Karena kita milik Kristus, maka perjanjian itu berlaku atas kita ketika Yesus meremukkan kepala, mengalahkan si jahat iblis, dan Dia memberikan kita hati yang baru, maka kita akan bersama-sama dengan Dia menjadi miliknya dalam sebuah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Nah, kalau kita bisa melihat lagi pada bagian yang ketiga, itu adalah memiliki keterkaitan dalam hubungan darah. Nah, di sini kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ya, persekutuan dengan darah. Darah itu masuk di dalam kita sehingga kita mempunyai persekutuan, hubungan darah dengan Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karya Kristus memberikan darahnya itu masuk dalam hidup kita. Kita punya persekutuan, itu memiliki hubungan dengan darah Kristus. Kalau kita lihat dari Efesus 2 ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi darah itu membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Sehingga apa? Keterkaitannya adalah dengan hubungan darah. Karena darah itu masuk dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah melihat hal yang demikian, ya, bahwa Tuhan memanggil kita, ya, kita tidak bisa mengelak. Tetapi beroleh hidup yang kekal itu artinya apa? Beroleh itu saya sudah memilikinya dalam keterkaitan yang tadi kita sudah katakan.
Nah, kalau kepemilikan itu berarti kita dapat, padahal itu kita sudah punya dulu, baru sekarang kita dapat. Artinya apa? Kepemilikan itu pernah hilang dan ditemukan kembali di dalam penebusan Kristus. Kalau kita lihat dari Lukas pasal 15, ini adalah hal yang unik. Satu pasal itu bicara tentang anak yang hilang. Yang kedua bicara tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga bicara tentang domba yang hilang. Semuanya ini berbicara tentang sesuatu yang hilang yang didapatkan kembali, sehingga kita bisa melihat bahwa beroleh hidup kekal itu bukan karena kita dapati di jalan, kita pungut di jalan hidup kekal itu, atau tiba-tiba rezeki nomplok kita yang nggak punya sekarang jadi punya hidup kekal. Tidak seperti itu. Sebenarnya kita memilikinya sebelum dunia dijadikan, tapi itu hilang karena apa? Karena dosa masuk dalam kehidupan manusia. Itu digambarkan dengan anak yang hilang, akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Itu digambar dengan dirham yang hilang. Perempuan itu dia akan menyalakan lampu, dia mencari, membersihkan dan sebagainya. Itu melambangkan karya Roh Kudus yang mencari yang hilang, yang membersihkan dari dosa dan sebagainya. Dan domba yang hilang adalah Kristus yang datang untuk mencari satu domba dari 100 domba yang dia sudah taruh di padang yang rumput hijau, tapi dia tetap mencari pemiliknya yang hilang. Artinya tidak ada satupun yang tercecer. Saya dan saudara yang terhilang pasti akan didapatkan. Dan itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Itu pekerjaan Allah Tritunggal yang dia nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, saya mau mengajak kita untuk merenungkan begitu besarnya kasih Tuhan. Ya hanya mencari yang terhilang. Sehingga apa? Sehingga kita diberkati luar biasa. Bu Magdalena, walaupun dia sudah kembali kepada Bapa, dia kembali kepada milik kepunyaan Allah. Dia kembali dalam fitrahnya. Dia kembali dalam kekudusan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Kehidupan kekal yang dia peroleh. Karena dia sudah sempurna, menyempurnakan akan didapati oleh Allah. Sehingga apa? Dia bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Kita tidak bisa ke sana saat ini, tetapi satu waktu kita akan berkumpul bersama. Peapronimus, beberapa orang yang sudah di surga sekarang berkumpul bersama-sama. Dan saya berharap ini menjadi perenungan bagi kita, supaya apa? Kita semakin memantapkan diri dalam kehidupan kita, mempersiapkan hidup kekal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, dalam konteks semuanya ini, saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang punya hidup kekal. Hanya dia terhilang dan ditemukan di dalam Kristus ketika kita datang kepadanya, menerima anaknya, menerima darah tebusan Kristus. Ya, sehingga kita harus menjaga itu dengan baik. Jangan khawatir karena kita sebagai anak-anaknya akan mendapatkan hidup kekal dalam proses Tuhan masuk dalam hidup kita, membangun kita. Saya berharap ini menjadi bagian dari pelajaran hidup kita. Apa yang Ibu Magdalena alami itu menjadi bagian dari pembelajaran yang kuat, mempersiapkan hidup kita untuk hidup kekal nanti di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan pada part yang kedua yang akan sangat menarik.